Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Sulistiawati dengan NIM 209234140. Saya dari program studi Administrasi Bisnis 7. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan analisis di Bukit Layangan. Baik, untuk latar belakang, pendirian Bukit Layangan berawal dari kebutuhan masyarakat akan destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kenyamanan dan fasilitas modern. Iko Kurniawan, seorang pecinta alam dan kegiatan berkemah, melihat peluang untuk mengembangkan konsep wisata yang menggabungkan pengalaman camping dengan layanan kafe. Setelah melakukan riset mendalam tentang tren wisata di Indonesia, ia mendirikan Bukit Layangan pada tahun 2024 dengan tujuan memberikan pengalaman unik bagi pengunjung, di mana mereka dapat bersantai, berkemah, dan menikmati hidangan berkualitas dalam suasana alam yang menenangkan. Nah, kemudian untuk profil, perusahaannya itu namanya Bukit Layangan. Pendirinya yaitu Iko Kurniawan, bergerak di bidang wisata, didirikan pada 7 Desember 2024, berlokasi di Ciater, Kabupaten Subang. Konsepnya itu tempat wisata yang menggabungkan pengalaman camping dengan layanan kafe. Untuk fasilitasnya itu menyediakan arena camping, kabin, dan juga kafe. Nah, untuk visi, menjadi destinasi wisata terkemuka yang mengintegrasikan pengalaman berkemah dengan kenyamanan modern, serta mempromosikan kecintaan terhadap alam dan keberlanjutan. Dan untuk misinya, menyediakan pengalaman unik bagi pengunjung, kemudian mendukung keberlanjutan melalui praktik ramah lingkungan. Dan yang ketiga itu memberikan layanan pelanggan yang terbaik. Nah, untuk struktur organisasi, yang pertama itu ada CEO, posisi tertinggi dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan strategi perusahaan. CEO berfungsi sebagai pengambil keputusan utama dan pemimpin organisasi. Kemudian ada supervisor, mengawasi dan mengelola karyawan di tingkat operasional. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan staf. Dan yang ketiga itu ada marketing, yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Yang empat itu ada engineering, bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara produk atau sistem teknis yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang kelima ini ada F&B atau Food and Beverage, bertanggung jawab untuk semua aspek berkaitan dengan makanan dan minuman dalam perusahaan, terutama di industri perhotelan dan restoran. Dan yang keenam ini adalah landscape, bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara area luar ruangan, termasuk taman, halaman, dan ruangan terbuka lainnya. Struktur organisasi Bukit Layangan sudah cukup efektif dengan model diferensiasi, di mana tugas dibagi ke dalam divisi seperti CEO, supervisor, marketing, engineering, F&B, dan landscape, sehingga memungkinkan spesialisasi kerja yang lebih fokus. Namun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan komunikasi internal, pelatihan karyawan, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas. Selain itu, penerapan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan memanfaatkan umpan balik pelanggan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta pengalaman wisatawan. Budaya organisasi Bukit Layangan sangat mendukung kinerja perusahaan dengan menekankan nilai-nilai seperti integritas, inovasi, kerjasama, kepuasan pelanggan, dan juga keberlanjutan yang menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Norma organisasi yang diterapkan seperti etika kerja tinggi, komunitas terbuka, serta penghargaan terhadap keragaman, memperkuat sinergi antar karyawan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, perilaku dominan seperti kolaborasi, inisiatif, dan keterbukaan terhadap perubahan mendorong setiap anggota tim untuk berkontribusi secara aktif dan mencapai tujuan perusahaan.
Dengan budaya kerja yang kuat dan selaras dengan visi perusahaan, Bukit Layangan dapat mempertahankan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Untuk hubungan komunikasi antara organisasi baik tidak ada kendala. Nah, Bukit Layangan ini menghadapi tantangan utama berupa perubahan cuaca yang tidak menentu yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung. Untuk mengatasi hal perusahaan dapat menyediakan fasilitas tambahan seperti area camping yang lebih terlindungi, pengaturan jadwal kegiatan yang fleksibel, serta menawarkan alternatif pengalaman indoor di kafe atau kabin. Di sisi lain, peluang besar yang dimiliki adalah keindahan alam sekitar yang dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman berkemah dan bersantai di alam terbuka. Perusahaan memanfaatkan peluang ini dengan strategi pemasaran digital, promosi melalui media sosial, serta kolaborasi dengan komunitas lokal dan influencer untuk meningkatkan daya tarik destinasi. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap tantangan dan pemanfaatan peluang secara maksimal, Bukit Layangan dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Nah, untuk kesimpulannya, perusahaan ini memiliki desain organisasi diferensiasi, yaitu pembagian pekerjaan organisasi menjadi bagian-bagian spesifik yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.